pikiran yang sudah kita siapkan. Namun sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh. Adik-adik silakan berdiri. Kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik, mari kita berdoa. Adik boleh ikutin Bunda ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu kami datang kepadamu untuk mengucap syukur untuk mengucap syukur karena Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami. sudah menjaga kami. Pagi ini Tuhan, Pagi ini Tuhan, kami beribadah kepadamu. kami beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah ini Berkatilah ibadah ini dari awal dari sampai awal akhirnya. sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bunda membaca kalimat yang keluar dan adik-adik membaca kalimat yang ke dalam. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita berdiri. Sebelum mendengar firman, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan satu pujian, firman-Mu Belita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan bacaan Alkitab kita ya. Dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Apabila adik-adik semua sudah menemukan bacaan Alkitab yang kakak maksud,
kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka ya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian keindahan daripada firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam hati setiap kami, berkarya memampukan kami untuk memahami setiap pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, apa kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kakak Vikaris juga dalam keadaan baik. Oh iya, perkenalkan nama kakak Vikaris Patrick Junior Piri. Adik-adik boleh panggil kakak Vikaris atau kakak Patrick. Dan kiranya pandemi cepat berlalu ya, supaya kita bisa cepat-cepat bertemu dan berkenalan secara langsung. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini adalah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus pasti adik-adik tahu ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta dalam cerita Alkitab minggu yang lalu. Ya, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang pernah ke kota Korintus? Adik-adik pernah liburan atau main ke sana? Belum pernah ya? Kakak juga belum pernah, karena pasti jauh sekali kota tersebut. Tapi kakak boleh memberikan informasi bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kota pelabuhan, artinya ada banyak orang datang, entah untuk singgah atau sekedar juga untuk menginap sementara, atau mungkin juga ada yang tinggal di sana. Tapi kalau kita ngomongin kota pelabuhan juga, berarti ada banyak orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam daerah, berbagai macam suku bangsa bertemu, saling berkenalan, saling bertutur sapa, ngobrol. Mungkin ada di antara mereka yang pada akhirnya bertukar barang, atau mungkin juga berjualan barang-barang yang mereka punya. Artinya secara tidak langsung dari yang kota pelabuhan, kota ini juga bisa dikatakan sebagai kota perdagangan. Banyak orang berdagang di sana. Ya adik-adik, biasanya nih Rasul Paulus kalau tulis surat untuk jemaat,
pasti untuk memberikan semangat, pengajaran, teguran, bahkan juga nasihat. Kalau misalnya ada tujuan tertentu, berarti surat tersebut dituliskan pada saat dimana benar-benar dibutuhkan, atau mungkin ada hal-hal yang kurang beres di dalam jemaat. Kira-kira jemaat Korintus ada masalah apa ya sampai Rasul Paulus harus tulis surat? Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Kita cari jawabannya sama-sama ya. Kita lihat di sini, isi surat ini ternyata berbicara tentang jemaat Makedonia. Katanya mau diserahkan kepada jemaat Korintus. Tapi kenapa isi suratnya adalah jemaat Makedonia? Tujuan Paulus sebenarnya apa ya? Di sini diceritakan bahwa Makedonia adalah jemaat yang sangat luar biasa. Artinya mungkin Paulus memiliki maksud ingin agar Korintus belajar dari kisah Makedonia. Kita pelajari kisahnya ya. Adik-adik, kita perlu ketahui juga bahwa Makedonia adalah sebuah kota, daerah dalam situasi penjajahan orang-orang Romawi. Kalau kita ngomongin tentang penjajahan, kita pasti sedih ya. Itu keadaannya mungkin kurang lebih kakak bisa jelaskan seperti ini adik-adik. Kita kerja, kita bekerja keras, kita berusaha untuk memperoleh hasil. Tapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena kebanyakan harus kita serahkan kepada pemerintah. Bisa bayangin ya adik-adik, udah capek-capek kerja, capek-capek kelola kebun mungkin, atau capek-capek jualan, tapi hasil yang kita peroleh gak bisa kita nikmati. Harus kita serahkan kepada pemerintah karena mereka menjajah kita. Itu situasi yang sedang dialami oleh jemaat Makedonia. Sedih. Bisa dikatakan jemaat Makedonia adalah jemaat yang berkekurangan, karena hampir seluruh jemaat yang ada adalah orang-orang yang kurang mampu. Kalau misalnya Paulus mengatakan bahwa jemaat Makedonia digambarkan sebagai jemaat yang luar biasa apanya adik-adik kalau dalam situasi penjajahan? Nah, surat ini menjelaskan yang menjadi luar biasa menurut Rasul Paulus adalah walaupun Makedonia dijajah, walaupun Makedonia hidup berkekurangan, mereka tetap mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat persembahan yang mereka berikan untuk mendukung pelayanan perkabaran Injil. Lewat apa lagi? Lewat kesediaan mereka untuk membantu jemaat-jemaat Kristen yang lain, terkhusus yang ada di Yerusalem. Mereka dalam situasi sulit, mereka sedih, mereka dalam situasi yang menyedihkan, tetapi Makedonia tetap mau memberikan diri bagi pelayanan Tuhan. Luar biasa kan? Nah, itu yang hendak diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau Paulus berbicara seperti demikian, berarti masalah yang ada di Korintus apa? Ya betul, Korintus kurang berani atau kurang bersedia untuk memberi diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Padahal mereka adalah kota yang kaya, mereka bisa berdagang bebas, mereka bisa bekerja, mereka boleh memperoleh hasil tanpa potongan yang banyak dari pemerintah. Tetapi sangat disayangkan, jemaat Korintus justru kebanyakan menunjukkan sikap saling mementingkan diri mereka sendiri. Nah adik-adik, kalau misalnya surat ini hendak dituliskan oleh jemaat Korintus, kita juga harus menyadari bahwa surat Paulus ini juga hendak disampaikan kepada kakak, kepada adik-adik atau pembaca Alkitab pada saat ini atau pada masa-masa kini. Sebagai pengikut Kristus, lewat surat Paulus ini adik-adik, kita diajak untuk memiliki semangat yang sama dalam memberi kepada Tuhan. Walaupun kondisi kita sulit, walaupun mungkin adik-adik sedang dalam masalah, walaupun mungkin adik-adik sedang dalam keadaan sakit, walaupun mungkin sekarang adik-adik dalam keadaan ngantuk, disuruh bangun pagi ikut ibadah IMPA, tapi tetap harus semangat. Kalahin ngantuknya untuk beribadah, memberi diri bagi Tuhan. Memberi diri maksudnya apa sih adik-adik? Dari tadi kakak kayaknya ngomong memberi diri. Memberi diri itu apa? Apakah sekedar kasih uang persembahan di kantong persembahan? Tentu tidak. Kalau kita berbicara tentang memberi diri bagi Tuhan, berarti kita memberi waktu, memberi tenaga, memberi hati, memberi pikiran, memberi seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kita memberi diri kita untuk Tuhan pakai. Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan di gereja. Contohnya ada Pak Pendeta, ada Ibu Bapak Majelis, ada kakak-kakak layan IMPA. Itu memberi diri bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian juga Tuhan memakai kita untuk melayani di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan pakai kita untuk menolong orang lain. Tuhan pakai kita untuk mengerjakan kebaikan. Tuhan pakai kita untuk perpanjangan tangannya, agar kehidupan orang-orang di sekitar kita merasakan berkat Tuhan lewat diri kita semua. Nah, kalau adik-adik tanya sama Kak Vikaris, Tuhan itu kan punya segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memiliki semuanya. Kenapa kita harus memberi kepada Tuhan? Apa Tuhan berkekurangan? Maksud kakak tentang memberi bagi Tuhan di sini bukan karena Tuhan kekurangan atau Tuhan butuh pemberian kita, bukan adik-adik. Tapi untuk mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah beri ke kita. Coba kita baca ayat yang ke-9 ya. Di situ dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, adik-adik, ayat ini kurang lebih mau mengatakan oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus kita sudah melakukan segala hal yang baik, bahkan mengorbankan dirinya di kayu salib. Oleh karena kasih karunia Tuhan, semua yang baik dilakukan, diberikan untuk kita, untuk kakak, untuk adik-adik. Sekarang adik-adik coba lihat di sekitar adik-adik. Adik-adik punya orang tua yang menjaga dan merawat. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Adik-adik sehat atau adik-adik baru sembuh nih dari sakit. Itu dari siapa? Dari Tuhan. Adik-adik boleh makan, adik-adik bisa sekolah walaupun dalam keadaan online. Adik-adik bisa ibadah IMPA. Ini minggu kedua sudah bisa ibadah IMPA. Oleh karena siapa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kita dilahirkan, hadir di dunia ini, itu juga oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Nah, kita memberi diri bagi Tuhan bukan karena kita perlu, bukan karena Tuhan perlu maksud kakak, tapi karena kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Nih, aku beri diri ya bagi Tuhan sebagai ungkapan terima kasihku. Itu yang dipahami adik-adik, itu yang dilakukan oleh jemaat Makedonia bagi Tuhan. Hebat ya. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang mau menjadi seperti jemaat Makedonia? Siapa yang memberi diri bagi Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Ya, hebat. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik mau untuk memberi diri, untuk belajar seperti jemaat Makedonia, mari kita mulai dari sekarang, dari hal-hal yang kecil. Apa aja ayo? Rajin ibadah, rajin kasih pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kakak-kakak ajak angkat, ayo bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita menari, berikan nyanyian tarian yang terbaik bagi Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar-dengaran nasihat orang tua, itu juga salah satu bagian. Kalau mama papa kasih uang persembahan nanti, kalau pandemi udah berlalu kita boleh gereja. Kalau mama papa kasih uang persembahan, kasih kemana persembahannya? Masuk kantong sendiri? Enggak ya. Kita harus masukin ke kantong persembahan, memberi bagi Tuhan. Kalau adik-adik ada kesempatan untuk membantu orang lain, bantu. Kalau adik-adik ada kesempatan melihat ada orang bersedih, teman adik-adik harus menghibur. Kalau ada yang bertengkar, adik-adik melerai. Kalau ada yang bersalah, adik-adik memaafkan kalau mereka meminta maaf. Sederhana kan? Nah, nanti adik-adik waktu ini kan terus berjalan. Adik-adik akan bertumbuh jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa. Ada banyak hal lain yang akan Tuhan sediakan. Tuhan akan pakai adik-adik. Dan kalau dari hal-hal sederhana yang tadi kakak-kakak sebutkan, adik-adik sudah siap, adik-adik sudah terbiasa untuk melakukannya, adik-adik akan menjadi pribadi yang siap untuk memberi diri bagi Tuhan dalam hal-hal yang besar. Maka itu siap-siap ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang boleh bersama-sama kami baca dan kami renungkan. Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa melihat, merasakan ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan boleh tempatkan dalam kehidupan kami.
Dan di dalamnya kami mau mengucap syukur, bukan hanya dengan memberi persembahan, tapi juga memberi diri kami demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan tolong bimbing kami, tolong tuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau rajin beribadah, yang mau tolong-tolongan terhadap sesama kami yang membutuhkan, yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, yang mau melakukan segala sesuatu yang baik sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan rangkul, Tuhan bina kami, Tuhan sayangi kami, Tuhan boleh memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati setiap aktivitas, kegiatan belajar maupun bermain. Begitu juga dengan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan juga yang senantiasa campur tangan, Tuhan juga yang boleh memberkati. Apabila di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan boleh mengangkat sakit penyakit kami, Tuhan pulihkan agar kami boleh kembali ceria, bermain bersama teman-teman, dan juga kembali belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk kakak-kakak IMPA, bunda-bunda pelayan IMPA yang boleh Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami, yang sudah mau dengan semangat berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Kami boleh kembali ibadah IMPA di minggu yang kedua ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kreativitas, agar kakak-kakak boleh terus bersukacita melayani anak-anak Tuhan di gereja ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, terkhusus dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati kesehatan kami, dan biarlah kami anak-anak Tuhan boleh terus berharap bahwa situasi keterbatasan ini, situasi sulit, situasi pandemi boleh cepat-cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri kembali. Bagaimana? Sudah mendengarkan firman dengan baik? Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan dengan baik. Untuk sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kembali kami memuji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus Pokok dan Kita Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan Kita Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan Kita Caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan kita akan menutup ibadah ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap adik-adik di rumah beserta dengan orang tua dalam bermain dan belajar. Hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.